Pemirsa, kasus kekerasan seksual kerap menimpa anak dan perempuan sebagai korban. Kementerian PPPA mencatat sebanyak 51,7% dari total kasus kekerasan pada anak merupakan kasus kekerasan seksual. Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan membuat pemerintah mengawal implementasi penerapan Undang-Undang TPKS yang diharapkan mampu menurunkan angka kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kejahatan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Sidikiyah mengejutkan masyarakat. Bagaimana tidak, lembaga pendidikan yang sejatinya menjadi tempat anak menuntut ilmu justru ditemukan kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak pemilik pondok pesantren. Ironisnya, aparat membutuhkan waktu 4 tahun untuk menangkap pelaku sejak pertama kali korban santriwati melaporkan kasusnya ke polisi 2018 lalu. Kenyataannya anak dan perempuan memang kerap menjadi korban kasus kekerasan seksual. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat terhitung sejak 1 Januari hingga Mei 2022 terdapat 1.803 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan total korban mencapai 1.866 perempuan dewasa. Sementara korban kekerasan seksual mencapai 323 orang, artinya 17,3% dari kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kasus kekerasan seksual. Sementara Kementerian PPPA mencatat terdapat 2.390 kasus kekerasan terhadap anak dengan total korban mencapai 2.611 anak. Dari total kasus ini, lebih dari separuhnya atau 51% adalah kasus kekerasan seksual pada anak dengan total korban 1.439 anak. Pemerintah menyatakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS resmi berlaku sejak 9 Mei 2022 diimplementasikan untuk mengurangi angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Ada 5 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden yang sedang dipersiapkan saat ini dan tentunya dibahas antar kementerian, karena apalagi kalau peraturan presiden tentu juga menyangkut peran dari kementerian lembaga lain yang terkait, dan juga ada 5 peraturan pemerintah yang kita siapkan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang TPKS ini. Diperlukan kerjasama dan kolaborasi semua pihak untuk mencegah kasus kekerasan seksual terus meningkat di kalangan perempuan dan anak. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk menekan angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Tim Liputan iNews melaporkan.